Pada video kali ini, kita akan belajar soal CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, sebuah prinsip dan tool terpenting yang wajib dikuasai oleh kalian para DevOps Engineer. Tool CI/CD ada banyak sekali. Kali ini kita akan belajar CI/CD lewat GitHub Actions, tool CI/CD dari GitHub. Pertama kita akan bahas apa itu GitHub Actions, bedanya apa sama tool CI/CD lainnya, lalu kita akan lihat berbagai skenario alur kerja developer, dan gimana cara kita bikin semuanya jadi otomatis. Saya akan jelasin konsep-konsep dasar dari GitHub Actions seperti GitHub Events, Actions, apa itu workflows. Terakhir kita akan praktek membuat CI/CD pipeline di GitHub Actions. Lewat contoh aplikasi Golang saya, yang akan kita build menjadi Docker image, lalu kita push ke Docker registry. Semua tahapan ini bakal dijalankan secara otomatis lewat CI/CD pipeline yang akan kita buat lewat GitHub Actions. Apa itu GitHub Actions? GitHub Action merupakan platform buat ngeotomasi alur kerja developer. Banyak orang bilang kalau GitHub Action adalah tool yang dipakai buat bikin CI/CD. Tapi seperti yang saya bilang, GitHub Action dipakai buat ngeotomasi alur kerja developer, dan CI/CD itu cuma salah satu dari sekian banyak alur kerja atau workflow developer yang bisa kita otomasi. Emangnya alur kerja developer apaan aja? Ada banyak ya? Atau dalam bahasa lain, alur kerja developer yang seperti apa aja yang ngabisin waktu mereka, rentan buat bikin kesalahan, dan boring banget atau membosankan, yang bisa kita otomasi untuk memudahkan hidup mereka. Ayo kita lihat beberapa contoh alur kerja developer. Kalian pasti udah punya akun GitHub, atau paling nggak pernah dengar soal GitHub kan? GitHub adalah tempat berkumpulnya berbagai proyek open source. Nah, semua proyek open source yang ada di GitHub ini bisa kita pakai, dan ada banyak penggunanya, apalagi proyek-proyek yang terkenal seperti Kubernetes. Dan juga siapa aja bisa ikut kontribusi ke proyek ini sebagai kontributor. Sebagai maintainer atau yang punya proyek open source, seringkali kita kedatangan kontributor baru. Kita melihat ada pull request yang masuk, kontributor mau ngebenerin bug yang ada di kode kita. Orang mau bikin issue, feature request, atau nge-report bug baru. Dan masih banyak hal lainnya yang terjadi di proyek open source. Sebagai maintainer proyek ini, banyak sekali task atau tugas-tugas yang sifatnya administratif, supaya proyek kita tertata rapi dan bikin kontribusi jadi mudah. Task administratif ini apaan aja? Misalnya, teman-teman di GitHub kalian bikin library dalam bahasa Golang atau Java bikinan kalian sendiri. Terus library ini mulai didatangi oleh kontributor, dari teman-teman di kampus kalian, ataupun kontributor dari orang yang nggak kalian kenal sama sekali. Library ini kemudian mulai banyak yang pakai, dan makin banyak usernya. Ketika mereka pakai library kalian, terus mereka nemuin bug atau keanehan, mereka akan bikin issue di GitHub. Sebagai maintainer atau yang punya library ini, kalian harus ngecek isunya apaan. Apakah isu atau bug ini gede atau kecil? Gimana cara nge-reproduce bug ini di lokal komputer kita? Isu ini mau di-assign ke kontributor yang mana atau mau kalian kerjain sendiri? Sekarang taruhlah isu atau bug ini udah dibenerin sama salah satu kontributor dari proyek kalian. Dia bakalan bikin pull request ke Git repository kalian. Isinya kode atau changes yang harus dibikin buat ngebenerin isunya. Sebagai maintainer, kalian bakalan nge-review pull request-nya. Apakah kodenya udah rapi, sesuai sama standar kalian? Make sure kalau bug yang dilaporkan udah nggak ada lagi. Dicoba dites lagi sama kalian. Lalu kalian merge ke master branch supaya bisa dimasukin ke release library kalian versi selanjutnya. Supaya para user dari library kalian bisa upgrade versi yang bugnya udah nggak muncul lagi atau udah dibenerin. Setelah di-merge, repo kalian bakal ngejalanin CI/CD pipeline. Abis kodenya di-merge ke master, bakal dites dulu apakah library-nya tetap bisa dipakai dengan baik, bugnya beneran ke-fix, di-build artifaknya, dan tahap-tahap selanjutnya. Sebagai maintainer, kamu juga bakalan bikin release note, ada changes apaan aja di changelog. Dan nge-update versi library teman-teman, dari misalnya versi 1.3 setelah merge ini menjadi 1.4. Semua skenario yang kita bahas merupakan alur kerja yang bersifat administratif atau manajerial. Bisa dibayangin kalau kontributor makin banyak, proyek open source kalian ini makin berkembang, ada makin banyak isu baru yang dilaporin para pengguna. Makin banyak juga pull request yang berdatangan. Sebagai maintainer proyeknya, kamu nggak mau kan kalau harus duduk seharian mantengin ini semua? Selain ngabisin banyak waktu, ngebosenin, dan bikin capek. Mendingan tas-tas yang ngebosenin ini kita otomatisin sebanyak-banyaknya. Bisa dengan GitHub Action. Jadi hemat waktu, dan kalian bisa pakai waktu buat kembali coding, bikin feature, atau ngembangin proyeknya lebih lanjut lagi. Sekarang, gimana caranya GitHub Action ngeotomasi alur kerja developer? Kalau ada sesuatu yang masuk,
atau keluar dari repositori, maka GitHub Action bakalan ngerespon dengan melakukan eksekusi action secara otomatis. Masuk atau keluar dari repositori ini disebut dengan GitHub Event. Misalnya bikin pull request ini event, bikin issue baru juga event, merge pull request event, ada kontributor baru juga event, dan juga event-event yang berasal dari third party aplikasi yang kalian integrasikan di repositori. Semua event ini direspon dengan action tertentu secara otomatis oleh GitHub Action. Dari berbagai event yang terjadi di GitHub repository kalian, GitHub Action bakalan ngedengerin atau nge-listen ke event-event ini. Tergantung dari eventnya apaan, bakalan men-trigger alur kerja tertentu. Misalnya ketika ada isu baru, kita pengen actionnya itu diurutin secara alphabetical. Mau kita kasih label supaya lebih terorganisir, mau kita assign ke kontributor. Semua ini bisa kita achieve dengan GitHub Actions. Ngurutin isu adalah action, ngasih label adalah action, dan assign issue ke kontributor juga merupakan action. Semua action ini membentuk yang namanya alur kerja atau workflow. Sekarang, gimana cara kita bikin CI/CD lewat GitHub Action? CI/CD ini merupakan alur kerja yang paling umum di repositori kita. CI/CD ini apa sebenarnya? Ketika kita nge-commit kode ke repository, di CI/CD pipeline bakal jalan tes secara otomatis. Kalau lulus tesnya, lanjut ke tahap build artifact, misalnya artifaknya bisa berupa Docker image. Lanjut lagi ke tahap push atau publish artifact atau Docker image-nya ke registry. Dan terakhir, deploy artifaknya ke server. Ini semua merupakan workflow atau alur kerja yang disebut CI/CD. Sekarang, apa bedanya bikin CI/CD lewat GitHub Action dibandingin sama tool CI/CD lain? Ada banyak banget ya tool CI/CD lain, ada Travis, Circle CI, Jenkins, dan yang lainnya. Pertama, GitHub Action ini udah built-in di repository GitHub teman-teman. Kalau teman-teman udah nge-host kode kalian di GitHub, GitHub Action pakai platform yang sama. Jadi nggak perlu ada effort lagi buat ngeintegrasi sama layanan yang third party. Kedua, setup pipeline di GitHub Action ini sangat mudah, lebih simple dari yang lain. Terakhir, GitHub Action ini adalah tool yang emang dibikin untuk developer sebagai penggunanya. Jadi kita nggak perlu punya DevOps engineer yang nge-maintain CI/CD infrastrukturnya, nulisin scriptnya supaya lebih mudah, dan lain sebagainya. Kenapa setup lewat GitHub Action ini lebih gampang? Pertama, dia punya banyak integrasi sama teknologi macam-macam. Maksudnya apa? Kalau repo kalian isinya aplikasi Golang, terus di-build jadi Docker image, lalu di-push ke Docker Hub, atau kalau repository kalian isinya kode Java, di-build pakai Gradle, di-package jadi Docker image, lalu di-push ke Google Container Registry, dan di-deploy ke Kubernetes cluster, GitHub Action punya semua integrasinya out of the box. Jadi kita nggak perlu ngabisin waktu buat install Java di runnernya, install Gradle, install Docker CLI buat ngebikin Docker image, konfigurasi Kubernetes supaya bisa komunikasi ke Kubernetes cluster. Ini semua nggak perlu dilakukan di GitHub Action. Kira-kira analoginya seperti ini. Kalau kalian mau bikin CI/CD di GitHub Action, kalian bilang ke GitHub Action, "Gan, bagi gua environment dong, yang udah ada Java sama Docker-nya, pakai versi yang gua mau, dan yang bisa connect sama cluster gua." Lewat koleksi integrasi yang sangat luas, GitHub Action bakalan nyediain environment seperti yang kita mau untuk kita pakai buat melakukan build, nge-push ke Google, dan lainnya sesuai dengan flow alur kerja CI/CD kita. Pada video selanjutnya, di GitHub Action kita akan praktek bikin CI/CD pipeline lewat aplikasi contoh Golang yang bakal kita build, kita package jadi Docker image, dan kita push ke Docker Hub semua secara otomatis setiap kali ada perubahan di kode kita. Terima kasih udah nonton video ini. Saya Giri Kuncoro, seorang senior DevOps engineer di Gojek yang aktif berkontribusi di tim open source Kubernetes. Saya pernah ketemu langsung dengan Bapak Brendan Burns, creator dari Kubernetes. Dalam 2 tahun terakhir, saya ranking top 150 kontributor ke Codebase Kubernetes. Saya bakalan terus upload video-video soal teknologi DevOps, Kubernetes, dan Cloud setiap minggunya. Kalau dirasa bermanfaat, boleh subscribe atau sebarkan ke teman-teman lainnya. Kalau ada pertanyaan apapun yang berhubungan dengan Kubernetes atau DevOps, boleh hubungi saya di Twitter @girikuncoro, atau tinggalin aja komen di bawah ini, nanti saya akan coba balas satu persatu. Selamat belajar!